handphone ini bisa hidup tapi saat di charger saja. Tapi begitu handphone ini dilepas dari charger, dia akan mati. Coba di sini akan saya coba dulu ya. Oh, nggak mati ya. Tapi kalau misalkan nanti pakai buka kamera atau apa, pasti dia akan mati. Ya, apakah sudah berfungsi? Nah, di sini juga sudah berfungsi ya, jadi tidak ada mati lagi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di Sahabat Pon TV. Di tangan saya saat ini ada handphone Oppo A7 ya. Jadi kasusnya itu kasus klasik ya. Jadi dimana handphone ini bisa hidup tapi saat di charger saja. Tapi begitu handphone ini dilepas dari charger, dia akan mati. Coba di sini akan saya coba dulu ya. Oh, nggak mati ya. Tapi kalau misalkan nanti pakai buka kamera atau apa, pasti dia akan mati. Ya, seperti ini. Ini kasus seperti ini sebenarnya kasus klasik ya. Bisa jadi baterainya bermasalah, bisa jadi komponen fuse-nya bermasalah, bisa. Tapi di sini saya akan cek terlebih dahulu apakah baterainya kembung atau tidak. Nanti yang dikata memang baterainya masih bagus ya, mungkin fuse-nya saja yang akan saya ganti atau mungkin saya jumper saja. Baik, di sini proses selanjutnya di sini akan saya bongkar terlebih dahulu back covernya. Pelepasan harus melepas terlebih dahulu, SIM tray-nya harus dilepas. Lepas terlebih dahulu. Dan ini perhatian untuk teman-teman ya, untuk pembongkaran Oppo A7 ini nggak harus dari sini ya, tapi dari sini ya. Jadi jangan sampai salah-salah, dikarenakan ada beberapa teman-teman tuh membuka back covernya Oppo A7 tuh dari sini, mungkin disamakan dengan kayak bongkar Oppo A5s ya, nggak salah ya. Tapi kalau untuk Oppo A7 tuh dari sini ini ya, seperti ini. Untuk meminimalisir biar tombol ini nggak hilang, di sini akan saya kasih isolasi seperti ini ya. Ini dikarenakan kalau nggak dikasih isolasi begini nih rentan banget tombol-tombol ini lepas. Dan karena kalau udah lepas kadang-kala harusnya udah selesai, kita jadi tertunda waktunya gara-gara mencari tombol. Jadi seperti ini teman-teman. Jangan langsung ditarik, dikarenakan di sini masih ada fleksibel fingerprint. Nah, ini harus hati-hati juga, jangan gegabah. Nah, setelah itu kita lepas saja fleksibelnya. Iya, seperti ini tombolnya, back covernya maksud saya. Kita taruh dulu, dan di sini saya akan melepas penutup mesinnya dikarenakan konektor baterainya tertutup di sini ya. Kita lepas bautnya satu persatu menggunakan obeng plus ini yang saya gunakan ya. Baik, jadi di sini baut-bautnya sudah terlepas semua, dan di sini akan saya lanjutkan melepas penutupnya. Penutup mesinnya ini kita lepas terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lepas konektor baterainya. Lalu setelah itu kita angkat baterainya dengan cara kita angkat plastik yang warna hijau ini, kita angkat untuk penarik, untuk supaya kita bisa melepasnya. Kita tarik pelan-pelan ya, seperti ini. Oke, jadi di sini baterai sudah terlepas. Untuk mesinnya saya taruh dulu. Dan setelah saya amati ternyata baterainya itu masih katos ya. Secara fisik tuh kemungkinan besar sebenarnya baterai masih bagus. Jadi kemungkinan besar ada komponen fuse-nya yang mungkin bermasalah. Nah, di sini pengerjaan saya akan saya lanjutkan dengan cara menjumper fuse-nya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kita jumper fuse-nya masih tetap nggak ada perubahan, ya mau nggak mau harus diganti baterainya. Tapi kemungkinan besar untuk memastikannya harus dijumper terlebih dahulu ya. Pertama kita lepas terlebih dahulu plastiknya ini. Nanti bisa dipasang ulang ya di saat mau pemasangan baterainya lagi. Saya taruh, dan
plastik kuning di bagian atas ini juga harus kita lepas dikarenakan komponen fuse itu berada di sini. Bahkan saya lepas pelan-pelan. Dan oke, jadi fuse-nya ini udah kelihatan tapi belum terlalu kelihatan ya karena masih tertutup sama plastik. Jadi ini fuse ya. Coba akan saya robek terlebih dahulu plastiknya. Oke teman-teman, jadi bisa diperhatikan. Jadi komponen yang namanya komponen fuse itu ya. Dan ini posisinya letaknya ada di dalam baterai ini. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman mengalami seperti ini, kadang-kala kalau di counter dikatakan oh baterainya rusak. Ya memang benar, dikarenakan memang komponen fuse berada di baterai ini. Tapi saya melihat secara fisik baterainya kelihatannya masih bagus. Saya menganjurkan untuk di jumper terlebih dahulu fuse-nya ini. Tapi kalau mempunyai cadangan fuse bisa ganti juga fuse-nya. Soalnya fuse-nya juga berfungsi di saat memang ada lonjakan arus. Ini berperan penting di sini ya. Oke, di sini saya akan coba saya lanjut saya jumper terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi proses untuk penjamperannya saya akan menggunakan plug ini untuk supaya timah itu merekat dengan bagus, dan akan untuk jumpernya saya menggunakan kawat jumper seperti ini, dan tentunya juga T0 ya. Oke, di sini akan saya lanjutkan proses soldering atau penjamperannya. Pertama-tama di sini saya akan memberi timahnya terlebih dahulu. Setelah sudah ada timahnya, di sini akan saya lanjutkan proses penjamperannya menggunakan gambar seperti ini. Lalu kita potong sisa kawat jumpernya, dan pastiin memang sudah terjumper dengan sempurna ya. Dan jangan menggunakan kawat yang terlalu besar ya, bila mana ada lonjakan arus tuh biar bisa memutus dengan sendirinya. Oke, sini coba akan saya pasang kembali, dan akan saya lanjutkan saya tes di handphonenya. Oke teman-teman, jadi di sini proses penjamperannya sudah selesai, dan akan saya lanjutkan memasang kembali baterainya. Jangan lupa untuk plastiknya ini dipasang kembali ya teman-teman. Ini berfungsi biar di saat kita mau melakukan pengangkatan baterai itu biar mudah. Oke, sudah terpasang. Di sini akan saya lanjutkan saya pasang. Dan kita tes terlebih dahulu apakah berhasil atau mungkin masih sama seperti semula ya. Kita coba kita hidupkan, dan sudah muncul logo Oppo-nya. Kita tunggu beberapa saat. Dan di sini sudah ada proses logo Oppo, dan di bawahnya sudah ada bar kayak seperti loading ya. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma logo langsung mati, Oppo langsung mati ya. Ini sudah bisa hidup tanpa harus kita menggunakan atau tanpa harus kita charger handphonenya. Ini coba saya akan masuk dulu ke tampilan menu. Dan di sini coba akan saya lanjutkan menggunakan kamera tadi itu. Apakah sudah berfungsi? Nah, di sini juga sudah berfungsi ya, jadi tidak ada mati lagi.
Oke ya, jadi penanganannya ya cukup seperti itu dengan cara menjumper fuse-nya tadi itu. Jadi langkah yang saya lakukan tadi itu sudah berhasil, dan di sini akan saya lanjutkan memasang kembali penutup mesinnya dan back covernya itu.